Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kembali lagi pada membaca buku Meraih Cinta Ilahi karya Jalaluddin Rahmat, karya Kang Jalal. Kita hantarkan Fatihah dan salawat untuk almarhum Allah yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min syarril qada wa min darki syaqqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alil athhar ala Rasulillah wa alihil akhyar. Bagian yang dibaca ini adalah bagian tentang mari jelajah sejarah dengan fokus kepada Fatimah Ummu Abiha yang bisa dicek di buku Meraih Cinta Ilahi halaman 252. Fatimah Ummu Abiha. Fatimah lahir di Makkah Al-Mukarramah hari Jumat 20 Jumadil Akhir pada tahun kelima dari kenabian. Tampaknya sejak dini Fatimah sudah disiapkan untuk menjadi perempuan suci, penghulu perempuan semesta alam, Sayyidatin Nisa al-Alamin. Ketika Fatimah membuka mata pertama kalinya, ia menyaksikan sebuah pasangan yang tengah berjuang membebaskan kaumnya dari kegelapan jahiliyah. Ketika mulai belajar berjalan, ia menyaksikan dengan matanya yang jernih penindasan yang dilakukan penguasa kepada orang-orang yang dosanya hanyalah karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayahnya, ibunya, pamannya, dan seluruh karib kerabatnya dikenai tahanan kota. Mereka dikeluarkan dari rumah mereka untuk menghuni sebuah lembah yang tandus. Penduduk Mekah dilarang bergaul dengan mereka, dilarang berdagang, bahkan dilarang mengirimkan bantuan. Dalam salah satu kemah di Sib Abu Talib, tinggal Fatimah bersama ibunya Khadijah At-Takhirah. Setiap hari ayahnya berganti kemah hanya untuk menghindari pembunuhan. Fatimah kecil menyaksikan keteguhan hati ibunda dan ketegaran ayah hendaknya. Dari mereka ia menyerap ketabahan as-sabat untuk menegakkan nilai-nilai luhur. Di kemah pengungsi itulah Fatimah menghabiskan masa balitanya. Pada usia 5 tahun, Fatimah meninggalkan kemah bersama ibunya yang sedang sakit. Penderitaan selama dalam tahanan dan beban usia yang sudah lanjut tidak mengizinkan Khadijah menikmati kebebasan lebih lama. Ia meninggal dunia ketika Fatimah masih belum kenyang dengan dekapan kasih sayangnya. Ia menyaksikan duka yang tidak ada taraknya pada wajah ayahnya. Tidak henti-hentinya air mata mengalir di pipinya yang mulia. Air mata itu bercampur dengan air mata Fatimah ketika ia menjerit dalam pelukan baginda Nabi Muhammad SAW. Abi, ana aina ummi, abi, aina ummi, aina ummi. Kepedihan hati Fatimah menghujam jauh dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Manusia yang disifati Allah sangat pengasih dan penyayang ini
mendengar tangisan Fatimah sebagai pisau yang mengiris-iris hatinya. Ia berempati dengan kepedihan anak kecil yang kehilangan ibunya karena ia pun dalam usia yang hampir sama ditinggalkan ibunya. Ia memeluk Fatimah dengan memberikan seluruh kecintaan dan kasih sayang kepadanya. Pelukan ayahanda yang tulus itu tidak pernah hilang dari Fatimah sepanjang hayatnya. Aisyah pernah menegur baginda Nabi Muhammad SAW, "Engkau terlalu sering mencium Fatimah." Rasulullah SAW menjawab, "Hai Aisyah, kalau aku rindukan surga, aku cium leher Fatimah." Aisyah bercerita kepada kita, tidak ada orang yang paling mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam bicara, dalam berjalan, dan duduknya selain Fatimah. Bila Fatimah datang, Rasulullah menyambutnya dengan berdiri. Ia memegang tangan Fatimah dan menciumnya, lalu didudukkannya di majelisnya. Di hadapan orang banyak sering Nabi menunjukkan kecintaannya kepada Fatimah. Kecintaan yang di dalamnya terkandung kasih sayang yang tulus, perhatian, dan penghormatan seorang ayah. Ia menampakkan kecintaannya kepada kaum muslimin tentang kedudukan Fatimah, bukan saja dalam hati baginda Nabi, tapi juga dalam jantung syariat. Kecintaan kepada Fatimah adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari syakrid. Karena itu, di hadapan para sahabatnya, berulang-ulang Rasulullah SAW bersabda, "Fatimah bagian dari diriku. Siapa yang membuat Fatimah marah, ia membuat aku marah juga. Siapa yang menyakiti Fatimah, ia menyakiti aku." Kepada Fatimah, baginda Nabi berkata, "Wahai Fatimah, sesungguhnya Allah murka karena kemurkaanmu, Allah ridho karena keridoanmu." Fatimah tumbuh besar dalam limpahan kasih sayang ayahnya yang tidak terhingga. Ia membalas kecintaannya dengan kecintaan pada ayahnya. Ia memenuhi lubuk hatinya. Ia mengasihi, merawat, dan memperlakukan Rasulullah SAW sebagaimana seorang ibu memperlakukan anaknya. Untuk pertama dan terakhir kalinya dalam sejarah, seorang ayah memanggil putrinya dengan panggilan yang menggetarkan arasy, Ummu Abiha. Ketika Rasulullah SAW pulang dengan wajah dan kepala yang sudah tertutup lumpur, Fatimah menyambut ayahnya dengan tangisan. Ia mengambil air, membasuh kepala dan wajah mulia dengan tangan-tangan kecil yang terus-menerus bergetar karena kesedihan, kemarahan, dan kebingungan. Ia sedih karena orang-orang telah memperlakukan ayahnya seperti itu. Ia marah karena orang membalas kebaikan baginda Nabi dengan penghinaan. Ia bingung mengapa orang memusuhi seorang Nabi yang begitu baik, begitu mulia, dan begitu agung. Ia tidak mengerti mengapa orang menganiaya seseorang yang tanpa pamrih berjuang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Duka Fatimah terasa pada kalbu ayahnya. Baginda Nabi Muhammad SAW merasakan besarnya kepedihan putrinya. Ia berusaha meringankan kepedihan itu. Ia ingin menanamkan keteguhan dan ketegaran dalam jantung kekasihnya. Ia menjulurkan tangannya yang mulia. Ia meletakkannya di atas kepalanya, menyentuhnya dengan lembut dan penuh kasih sayang, seraya berkata, "Jangan menangis anakku, Tuhan akan membelamu dari musuh agama dan risalah." Lihatlah bagaimana sentuhan kasih sayang tidak dipisahkan dari nilai-nilai agung. Orang-orang memusuhi ayah Fatimah bukan karena mereka benci pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Mereka membenci agama Allah dan risalah yang dibawanya. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.